Yang jelas adanya buku ini gak begitu aja, ada banyak orang-orang yang berkesan di dalam hidup saya gitu. Chapternya itu ada dari pertama kali didikan orang tuaku, almarhum papa, yang luar biasa bisa bikin aku ada di titik yang sekarang, bahwa agama itu luar biasa begitu pentingnya. Dan alhamdulillahnya setiap aku bergaul di dunia entertainment ini, aku punya rem sendiri karena aku dapat pendidikan itu. Terima kasih juga mungkin buat semua teman-teman di sini. Aku nggak bisa lupa Vivi, Feni, Kak Res, yang waktu aku punya masalah yang begitu berat, kalian ada buat aku gitu. Luar biasa banget kalau aku ingat mereka tuh nemenin sampai aku berjuang banget di kantor polisi, terus juga di pengadilan. Aku harus melawan 12 pengacara saat itu, luar biasa banget itu. Dan terima kasih untuk semua teman-teman mungkin yang ada di sini. Semoga dengan adanya buku ini, sekali lagi aku bilang, please untuk semua wanita yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian, jangan pernah takut bersuara kalau seandainya kalian butuh keadilan. Di Indonesia tuh semua ada gitu loh, kalian tuh ada, kalau kalian mau berusaha, pasti kita akan ditolong gitu. Dihargai sebagai seorang perempuan, benar-benar dikasih kekuatan, benar-benar apa ya, benar-benar dia tuh selalu ada di setiap momen gitu, dan nggak pernah ada sih istilahnya dia ninggalin aku tuh, nggak pernah gitu. Jadi jujur selama 7 tahun ini Allah kasih luar biasa banget, bahwa memang ada laki-laki baik tuh ada gitu, laki-laki baik tuh ada. Dan itu dia, kita jangan sampai ngejauhin diri dari jodoh kita yang sebenarnya, yang memang Allah udah siapin buat kita gitu. Percaya bahwa Allah tuh, keputusan Allah, hadiah Allah tuh indah banget dari doa dan kesabaran kita nanti gitu. Thank you buat semuanya. Mengeluarkan karya dalam bentuk buku Move On Aja Biar Allah Yang Balas. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Oke, thank you Bang. Boleh kembali duduk kembali di area di sana. Ya, prosesnya sendiri kalau penulisan bukunya itu 1,5 tahun gitu, dan butuh banyak hal ya, butuh banyak hal. Kenapa aku bilang butuh banyak hal? Karena butuh kesiapan, butuh keberanian juga, terus tujuannya apa harus jelas. Membuat buku ini juga aku pikirkan gitu loh. Jadi berawal dari memang banyak banget keluh kesah di sekeliling aku, orang-orang ternyata yang memang mereka tidak berani bersuara dan tidak berani untuk mencari keadilan awalnya gitu. Dan akhirnya aku pikir, oh ini bisa menjadi sebuah motivasi ya gitu, dengan tujuan yang baik, niat yang baik, bahwa hadirnya buku Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini bisa memotivasi untuk semua teman-teman semuanya, agar mereka juga berani mencari keadilan, berani bersuara bahwa memang keadilan itu ada gitu loh, dan wadahnya tuh ada gitu, dan Allah tuh selalu ada buat kita gitu. Jadi harapan dan tujuannya agar bisa memotivasi semua wanita yang ada di Indonesia gitu, nggak hanya di Indonesia aja sih, di dunia gitu. Kalau untuk judulnya kenapa harus dengan judul Move On Aja ini terbesit? Karena oke masalah gitu, tapi ketika akhirnya ini judulnya kena banget gitu ya, awalnya gimana Kak Fai? Move on aja biar Allah yang urus tuh, kenapa judulnya move on aja ya, memang karena kita harus bisa ngejalanin hidup kan, pindah ke suatu tempat yang memang kalau kita udah nggak nyaman, kenapa kita mesti ada di posisi itu gitu. Karena move on itu milik semua orang, siapapun itu berhak untuk move on gitu. Dan menurut aku kita nggak bisa ada di satu titik yang memang membuat kita nggak nyaman gitu loh. Kita harus berani gitu loh. Move on itu kan artinya sebenarnya luas ya gitu, move on untuk diri kita sendiri, agar kita juga berani bersuara, move on dimana kita juga berani dengan kehidupan baru kita gitu, membuka lembaran baru kita. Move on itu bahwa masih ada jalan yang Allah kasih di depan sana yang lebih baik gitu. Kenapa harus move on? Karena Allah pasti ngasih jalan buat hambanya. Prosesnya kan nggak nyangka nih dirimu bisa akhirnya bisa menuangkan kisah hidup ini, episode hidup ini di dalam buku gitu. Prosesnya sampai akhirnya lama banget gitu, hampir 1 tahun ya, setahun setengah gitu. Itu lika-likunya seperti apa? Mungkin ada di balik itu semua nggak gampang kan? Prosesnya pasti lumayan berat ya, karena
dari bab pertama itu kan menceritakan tentang aku di masa kecil juga ada di situ gitu, tentang didikan almarhum papa aku juga di situ, berarti kan aku harus membuka kenangan-kenangan itu bersama almarhum papa, itu juga menguras air mata gitu. Dan belum lagi proses kehidupan aku yang dari bersama almarhum papa sampai aku ada di titik sekarang, semua ada di buku ini gitu. Aku tuangin semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa memotivasi sih gitu, memotivasi semua orang gitu. Dan kenapa aku bilang penulisan buku ini banjir air mata, karena tarik ulur emosional aku yang luar biasa saat itu, kayak mungkin bisa dibilang udah ikhlas menjalani kehidupan ini gitu loh, sudah ikhlas menjalani gitu, berjalan dengan lancar, sudah move on. Tapi kan ibaratnya sebuah luka itu pasti kan kita rasa sedih itu masih ada gitu loh, dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alamin. Kalau kita flashback di saat kita ingin menuangkan ke sebuah buku gitu, butuh sebuah keberanian yang aku bilang tadi, butuh menyingkirkan sebuah emosi yang ada gitu. Dan akhirnya aku bisa gitu, dan itu benar-benar waktu nulis bukunya ya nangis lagi, terus berhenti dulu supaya aku stabil lagi, terus aku lanjutin lagi gitu, karena aku pengen di setiap tulisan yang aku buat ini semua ada artinya gitu loh, semua bermanfaat, bahwa bisa di dalam buku Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini banyak kebaikan yang bisa kita ambil, banyak pengalaman hidup yang bisa kita ambil gitu. Harapan aku dengan adanya buku ini, banyak orang-orang yang akhirnya berpikir bahwa oh iya, kenapa gue mesti ada di titik sekarang ya, ya gue harus move on nih gitu loh, memang ternyata Allah ada buat kita nih gitu, kenapa kita nggak move on gitu. Mas Sani sendiri mengikuti perjalanan 1,5 tahun bikin buku ini gimana? Mungkin ada sedikit kena tonjok gitu ya, kena omelan gitu. Yang ngeliat bagaimana sedihnya dia, terus ada ngeliat bagaimana lagi semangat dia menggebu-gebu untuk menyelesaikan tulisan ini juga gitu, karena dia selalu bilang akan ada sesuatu yang mungkin selama ini jarang aku ngomongin di luar, aku tampilin, akan aku curahin di buku ini gitu kan. Karena ini kan makanya tadi aku ngomong, ini salah satu bentuk cara bersyukurnya Fairuz, cara move onnya Fairuz untuk menuju kebahagiaan, karena dari pengalaman hidup yang dia jalani pastinya ada pembelajaran buat dia, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang sakit, sesuatu yang bahagia dituangkan dalam tulisan ini, karena untuk menjadi pengingat buat dia kelak gitu, menjadi pengingat juga buat anak-anaknya gitu, menjadi pengingat buat suaminya, dan juga mungkin buat orang di luar sana yang mungkin punya masalah yang sama, yang tidak bisa berbicara seperti Fairuz awalnya, akhirnya harus berani berbicara karena memang kebenaran harus diungkapkan gitu kan. Akhirnya itulah yang membuat Fairuz berani untuk menyelesaikan ini gitu, karena dia punya tujuan itu juga, bukan hanya untuk kepentingan komersil aja, karena ini bisa dibilang adalah salah satu kenang-kenangan atau warisan kelak buat anak-anaknya, kalau ini loh bukti perjalanan hidup mami, bukti perjalanan hidup nenek begitu nanti dia punya cucu gitu, ini loh bukti perjalanan hidup keluarga kita gitu, ada di sini. Meskipun belum semuanya tercurahkan juga ada di sini, masih ada bab-bab selanjutnya, tapi paling enggak satu demi satu Fairuz akan mencoba melakukan itu gitu, karena kan butuh keberanian, butuh rasa juga pastinya. Tapi bagian menyentuh, kalau Mas Sony sendiri sudah seperti lihat bukunya, dan bagian menyentuh yang mana Mas? Bagian menyentuh ya sebenarnya kalau aku ngelihat dia bersama ayahnya dulu ya, almarhumnya, itu luar biasa, karena kan sifat terus kedewasaan seorang anak kan terbentuk dari ketika di masa kecilnya, bagaimana hubungan dia dengan seorang ayah. Kenapa Fairuz bisa menjadi seperti sekarang ini kan pasti ada bawaan dari masa lalunya gitu, sampai dimana yang seharusnya seorang anak, seorang putri yang harusnya dimana ayah itu kan memberikan yang terbaik buat anaknya, tapi ketika dia menjalani kehidupannya sudah lepas dari ayahnya, ternyata dia belum mendapatkan itu, kan itu sesuatu yang berat buat seorang ayah, pukulan buat seorang ayah. Kok dia pasti dimanapun seorang ayah nggak pengen ngeliat anaknya terluka, nggak pengen ngeliat anaknya itu sakit gitu kan, tapi dari itu semua Fairuz tumbuh gitu. Enggak, tapi kan ini ada episode selanjutnya ya, kalau yang ini kan episode hidup gitu, yang kabarnya juga akan udah dibikin juga untuk episode yang judulnya kalau boleh tahu apa? Di buku ini kalau di buku pertama Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini banyak hal yang mungkin aku nggak pernah ceritain, aku tuangin di sini, rasa yang ada tuh aku tuangin di sini. Nah di buku yang kedua ini karena banyak banget
permintaan juga dari masyarakat luas, bahwa kayak aku tiba-tiba pengen bikin nih buku tentang rumah tangga, tapi versi si perempuan ini diolah bahwa kalau laki-laki itu, perempuan itu bukan ada di belakang laki-laki tapi di sampingnya gitu. Jadi di situ aku akan bikin buku di mana buku ini tentang rumah tangga gitu loh, dari titik dimana belum menjadi berumah tangga sampai akhirnya berumah tangga, biar nanti mungkin ada sebuah titik keberhasilan, biar yang namanya kita menikah tuh banyak hal yang harus dipikirin gitu loh, banyak hal gitu, nggak hanya tentang cinta aja gitu. Jadi banyak hal di situ yang memang aku udah buat di buku yang selanjutnya ini, lagi fokus buat juga, didoain aja mudah-mudahan karya-karya yang lain juga bisa cepat selesai juga, dan ini juga bisa yang ini dulu yang pertama, dan di sini juga sudah ada bocoran, kita ada bocorin parenting ala kita berdua, dan itu sebenarnya pembukaan juga nanti untuk di bab yang selanjutnya gitu. Jadi ada aku sama Fas parentingnya juga dikasih kesempatan untuk ngomong sesuatu gitu, Iya, di menyampaikan sini. sesuatu yang akhirnya ditulis juga di buku ini. Dan masing-masing terpisah, nggak boleh tahu isinya satu sama lain. Bahkan aku sendiri belum tahu isi omongan Fas apa. Virus juga mungkin belum tahu isi omongan aku apa, nggak tahu deh. Aku udah dong, kamu udah baca karena ya? kan udah baca Oh bukunya. iya, itu mungkin juga Fas juga belum tahu Kamu isi juga belum, omongan kayak aku kamu apa juga gitu. belum tahu. Aku Ada juga belum aku baca, sengaja ada. nunggu launchingnya biar kayak sesuatu yang Dia spesial belum dan baca surprise semua. buat aku Ada gitu. banyak yang dia belum tahu. Karena masing-masing kemarin dikasih kesempatan untuk menuliskan semua isi hatinya gitu untuk Iya, memasukin tapi aku buku juga ini. minta maaf sama kamu ya, karena sempet waktu pas nulis buku tuh kadang di mobil sampai nulis gitu kan, terus kamu ini tapi fokus banget, tapi dia nggak ngerasa bahwa ngapain sih nulis gitu, tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak dia support, oh oke, dia nih lagi ini gitu. Jadi nggak ada keluh kesah juga sih kamu ke aku gitu. Dan selama 1,5 tahun tuh waktu yang menurut aku nggak cepet juga ya, waktu yang lama, tapi kamu sabar untuk nunggu aku pas sekolah aku lagi nulis, terus dia lagi ngomong anak-anak. Nah itu dia salah satunya, bahwa memang yang namanya sebuah rumah tangga itu, support system itu penting, karena tugas mengasuh anak itu nggak hanya ibu saja, bahwa laki-laki, seorang bapak itu juga ada andil, malah andilnya kuat banget buat perkembangan dan tumbuh kembang anak. Berarti Pak Aska, si kakak juga belum baca atau gimana nih? Pasti kan ini kisah dirimu gitu kan, Iya, kisah mami kisah diri aku sama ada kisah kehidupan kita berdua juga di situ ada. Abang Fas belum baca, dia pengen banget baca, dan aku baru kasih Kemarin dia hari udah- ini untuk iya. baca sih. Aku bilang nanti ya Dedi Nanti baca dulu, dulu, aku bilang aman habis apa launching. enggak. Takutnya bukan. Tapi aman buat anak-anak, buat Fas ya. Alhamdulillah. Kalau Siva sih kan aku bilang terserah kamu, makanya kamu harus baca dulu. Ya, oke.